Cak Muzamil atas nama keluarga. Saya sampai minta beliau supaya beliaulah sekali-kali yang maju ke atas. Tapi karena tidak berani memansuh apa yang sudah ditetapkan oleh Al Mukarram Hadratul Walid Sayyidil Walid Kiai Maftuh, makanya saya terpaksa berdiri di depan, karena apapun yang terjadi itu adalah merupakan bentuk sam'an wa ta'atan kita kepada guru kita yang sangat-sangat kita cintai. Para hadirin wala santri rahimakumullah, sudah menjadi tradisi di pondok pesantren ini. Kenapa Al Mukarram Kiai Maftuh sebagai muassis, sebagai pengasuh ingin agar supaya acara haul dan pengukuhan hafidh-hafidhah ini tiap tahun diadakan di pondok pesantren Al Munawwariyah. Alasannya sangat sederhana, karena beliau itu ingin menanamkan kepada murid-muridnya, kepada kita semuanya, agar supaya kita ini betul-betul menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua, kepada guru-guru, dalam arti yang sebenarnya berbakti bukan hanya di dunia, tapi harus berbakti sampai di akhirat kelak. Kiai Maftuh Said, pondok pesantren ini dan seluruh keluarga besar tidak akan mampu berbuat apa-apa kalau bukan karena jasa-jasa beliau yang kita kholi. Beliau itu adalah orang-orang tua yang luar biasa, yang tidak hanya mendidik zahir tapi juga mendidik secara batin, karena memang beliau ingin agar supaya keluarga besarnya tidak hanya kumpul sampai di dunia, tapi adalah kumpul sampai di akhirat bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala, ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Dan itulah sebenarnya kenikmatan yang hakiki. Banyak orang yang bertanya, kenapa sih kalau kiai-kiai, ulama-ulama, para habaib-habaib itu selalu dikholi? Sementara kalau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diperingati itu adalah kelahirannya, maulidnya. Kenapa kalau kiai-kiai, ulama-ulama alladzina hum waratsatul anbiya justru di kholi itu adalah kematiannya, kewafatannya, kok bukan di kelahirannya? Kalau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para anbiya itu sudah jelas dilahirkan, seluruh hayat hidupnya dijamin oleh Allah dan sudah dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang namanya umat Rasulullah, yang namanya manusia, bahkan seorang kiai pun, seorang habib pun, seorang yang soleh pun, itu tidak ada jaminan, jangankan ke surga, jaminan untuk mati husnul khatimah saja tidak dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah pentingnya kenapa beliau-beliau kita kholi, karena beliau ternyata mampu menjaga keimanannya, keislamannya, keihsanannya sampai menjadi orang-orang yang husnul khatimah, dan karena kehusnul khatimahannya akhirnya beliau-beliau itu dikholi. Makanya tidak heran kalau Al-Imam, madhab yang kita ikuti oleh mayoritas umat Islam di Indonesia, yang itu Al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, beliau pernah mengatakan, min rahmatillahi wa karamihi an wulidna musliman min ghairi talab. Kata Imam Syafi'i, di antara rahmat dan nikmat Allah kepada kita semuanya, kita ini dilahirkan ke dunia ini dalam keadaan iman, Islam, padahal kita tidak pernah meminta itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan bagaimana perjuangan orang-orang yang tidak mukmin, tidak Islam, ketika dia berusaha untuk mendapatkan hidayah dari Allah, sulitnya luar biasa. Oleh karenanya Al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwa orang yang sudah dilahirkan keadaan mukmin, muslim, seorang yang muhsin, maka dia harus berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan husnul khatimah,
menjaga keimanannya dan keislamannya. Berapa banyak coba, mohon maaf, orang yang sudah terkenal menjadi kiai, bahkan sudah punya pondok pesantren walaupun kecil-kecilan, tahu-taunya subhanallah jadi pengikutnya Kiai Kanjeng di Probolinggo itu. Orang yang katanya Ustadz Habib, ternyata begitu diundang oleh Kiai Kanjeng, padahal itu adalah untuk kedok penipuan, ikut-ikutan. Akhirnya ada di antara mereka yang meninggalkan sebagai guru ngaji Al-Quran. Mereka meninggalkan kewajiban-kewajibannya. Ternyata ikut kepada pengikutnya setan yang namanya Kiai Kanjeng Dimas. Na'udzubillahi min dzalik. Ini salah satu contoh bahwa mempertahankan iman dan Islam, mempertahankan keihsanan itu tidak mudah. Oleh karenanya Al-Imam Ali karramallahu wajhah, beliau pernah mengatakan, tamamur rahmah wan ni'mah minallah al-mautu 'alal Islam. Rahmat dan kenikmatan Allah yang paling sempurna menurut Imam Ali karramallahu wajhah adalah al-mautu 'alal imani wal Islam, mati husnul khatimah dalam keadaan iman dan Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir pada siang hari ini oleh Allah Subhanahu wa taala dengan barakahnya beliau-beliau yang kita khali, mudah-mudahan kita semuanya, anak-anak cucu kita, menjadi orang-orang yang husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, para hadirin wal hadirat rahimakumullah, ini ada pesan khusus dari Kiai Maftuh yang harus kita sampaikan, bahwa kewajiban kita yang hadir pada hari ini, di mana kita sama-sama bersyukur kehadiran Allah, menyaksikan anak-anak kita yang sudah menjadi hafidh-hafidhah, di dalamnya ada Al-Quran 30 juz hafal. Begitu juga mereka-mereka yang sudah diwisuda karena sudah khatam 30 juz. Ini kewajiban kita semuanya, tidak hanya mendoakan tapi juga mendorong bagaimana agar supaya mereka betul-betul bisa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, karena mereka menjaga firman Allah Subhanahu wa taala. Tadi memang benar apa yang dikatakan oleh Bapak Wabub Haji Sanusi, bahwa yang namanya penghargaan pemerintah kepada kita, khususnya kepada orang-orang yang hafal Al-Quran, itu memang kurang. Dan itu alhamdulillah diakui oleh Wabub. Dan itu ternyata bukan hanya di tingkat kabupaten, sampai sak presiden ini Pak Jokowi juga kayaknya kurang peduli sama orang-orang yang hafid dan hafidhah ini. Makanya kita doakan mudah-mudahan dapat hidayah beliau, tambah peduli kepada orang-orang yang memegang amanah. Tapi apapun yang terjadi, jangan sampai itu dijadikan alasan untuk kita bermalas-malasan, apalagi angkat tangan untuk tidak terus berjuang membawa panji-panji Al-Quran di tengah-tengah umat baginda Nabi Muhammad SAW. Saya pernah dapat cerita dari salah seorang Al-Mukri. Sekarang ini ada seorang yang namanya Mukri, itu adalah orang hafidhul Quran, dan insya Allah termasuk yang megang ijazah sanad hifdzul Quran itu yang terbanyak sekarang beliau, yaitu Dr. Aiman Sud. Alhamdulillah saya pernah ke Jeddah ketemu dengan beliau di salah satu acara semacam kayak seresehan. Nah, beliau subhanallah ada makalah yang beliau tulis. Kata beliau itu apa? Ada kejadian kira-kira 10 tahun yang lalu, yaitu ketika Mesir masih dipimpin oleh Presiden Husni Mubarak. Mesir mengadakan acara. Pada waktu itu orang-orang yang hafal Quran di seluruh dunia diundang. Ternyata yang menarik, ada orang yang hafal Quran, seorang anak yang masih belum umur 5 tahun, yaitu dari Tajikistan. Karena beliau adalah orang yang anak yang baik, masih belum umur 5 tahun, diundang ke Mesir untuk membaca Al-Quran. Ketika diwawancarai oleh para wartawan bahwa dia adalah sebagai seorang pemenang dan mendapatkan piala di tangannya, terus dikasih tahu oleh wartawan, wahai anak kecil, ya tifl, ya bunayah, Anda nanti pada acara penghargaan tertinggi akan diberi kehormatan
untuk membaca Al-Quran di depan para kepala-kepala negara termasuk Presiden Mesir Husni Mubarak. Ternyata anak itu, para hadirin wal hadirat rahimakumullah, menangis terseduh-seduh. Seorang anak kecil ditanya, kenapa kamu menangis? Apakah tangisan itu karena gembira? Dikatakan oleh anak itu, tidak, bukan karena saya gembira. Penasaran wartawan, anak kecil kok bisa jawab seperti itu? Kenapa kamu kok menangis? Apakah menangis karena susah? Enggak juga, bukan karena susah. Tapi tangisan ini adalah tangisan murni ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena saya selama ini sudah membaca Al-Qur'an di hadapan Malikal Mulk, rajanya manusia, yaitu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan saya tidak ada sedikit pun perasaan saya senang kalau saya membaca Al-Qur'an di depan presiden sekalipun, karena setiap hari saya membaca Al-Qur'an di hadapan Allah, Raja Mahadiraja, rajanya para raja-raja. Ini seorang anak kecil ya. Jadi insya Allah tanpa adanya penghargaan yang berlebih pun dari pemerintah, yang namanya para orang-orang pembawa Al-Quran ini, Ahlul Quran, sudah dimuliakan oleh Allah. Dari sananya sudah dimuliakan. Dan oleh karenanya alhamdulillah, mudah-mudahan dengan barakahnya Al-Quran ini, Pondok Pesantren Al-Munawwariyah sebagaimana yang dimintakan oleh Hadratal Mukarram Kiai atas nama wali santri tadi, mudah-mudahan dijaga keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Karena barakah itu adalah sesuatu yang sangat penting. Barakah itu adalah sesuatu yang sangat besar. Bahkan barakah itulah nanti yang akan membawa keselamatan kita semuanya fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma ij'al ma'hadana hadhihi ma'hadan mubaraka birahmatika ya arhamar rahimin. Yang terakhir atas nama Sahibul Bait, kalau seandainya ada kekurangan-kekurangan, kehilafan-kehilafan, kami tentunya hanya ingin menyampaikan permohonan maaf. Mudah-mudahan kekurangan-kekurangan ini disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai ahlul Quran, sebagai ahlul Quran. Dan ini mumpung saya masih ingat, yang namanya Syekh Al-Muqri Dr. Aiman Suhaid pernah menulis dalam makalahnya bahwa yang dimaksud oleh hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'an fa innahu yakunu lakum syafi'an yaumal qiyamah. Al-Quran itu banyaklah kamu baca, yang hafal pun juga harus banyak baca, minimal 5 juz setiap hari harus takrir. Kata beliau, Al-Quran itu nanti akan menjadi syafaat di hari. Walaupun hadis ini adalah hadis dhaif, tapi enggak usah memperdulikan terhadap hal-hal yang dhaif, karena dalam bab fadhailul a'mal, hadis-hadis dhaif harus kita amalkan. Dan biasanya orang-orang yang selalu mendhaifkan hadis, biasanya nanti di akhirat orang itu akan menjadi orang yang dhaif di hadapan Allah. Menurut beliau, walaupun hadis ini adalah hadis dhaif, tapi yang namanya orang ahlul Quran, ketika dia ini akan dicabut nyawanya oleh malaikat maut, yang namanya ahlul Quran akan didampingi oleh Al-Quran yang sudah berbentuk sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau sudah didampingi oleh Al-Quranul Karim yang berbentuk dalam makhluk Allah, saya yakin nyawanya akan dicabut dalam husnul khatimah. Saya yakin ketika dia masuk dalam kubur ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, insya Allah akan didampingi. Bahkan Al-Quran itu nanti yang akan menjawab di hadapan malaikat Allah. Mudah-mudahan kita semuanya, orang tua wali santri yang hadir di sini, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ahlul Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولانا محمد التجاني وأزواجه وذريته أحبابه وقرابته إلى عدد محمد بن عبد الحسين آل العراق ثم إلى حضرة جميع العلماء الذين بلغونا دين الإسلام
رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله صلى الله عليه وسلم من لأرواح جميع آبائنا وأمهاتنا وبناتنا وأجدادنا وأجدادنا وأجداد أجدادنا وأقربائنا ومشايخنا ولمن له حقوق علينا ولأرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. نقدم خصوصا إلى حضرة والدي الحاج محمد سعيد وزوجته الحاجة مرضية ووالدي كياي حجي محفوظ مختار وزوجته حجة حفيظة وجميع المتخرجين المتقدمين وجميع من انتسب بهذا المعهد المنورية غفر الله لهم ذنوبهم. الفاتحة. لما أهلك الخادم لما سبق ناصر الحكيم الحق والهدي إلى صراطك. اللهم اجعل وأوصل وتقبل مثل ثواب بما قرأناه من القرآن أما صدقناه هدية واصلة بركة شاملة وآله وأتباعه من بلغه نادينا سيدنا وسندنا دنيا وأخرى سيدنا أحمد بن مولانا ثم إلى حضرة آبائنا وأمهاتنا بلادنا وأستاذنا وأستاذ أستاذنا وأقربائنا مشايخنا ولمن له حقوق علينا لأرواح جميع. أقدم خصوصا إلى حضرة والدي الحاج محمد سعيد وذريته وزوجته حجي محفوظ مختار جميع المتخرجين المتقدمين وجميع من انتسب بهذا المعنى. اللهم اغفر لهم اللهم اغفر لهم اللهم اغفر لهم وارحمهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واجعل ذريتهم من عبادك الصالحين من أهل العلم واحد يا من نادر على الجميل وستر الكبير. نسألك ألا تشوي خلقتنا وخلقة ذرياتنا ببلاء الدنيا ولا بعذاب النار. نسألك الاستقامة والغناء وحسن الخاتمة وصلى الله على سيدنا محمد النبي. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة.